Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan dengan kejam menyerbu ke pilar cahaya yang sedang bergegas turun. Tabrakan itu hanya berlangsung sesaat. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi menyebar ke seluruh dunia. Wilayah laut magma di bawahnya telah membentuk lubang yang berukuran jutaan kaki. Masih hidup, bagaimana ini mungkin? Api putih krem yang melekat di langit perlahan memucat. Sebuah lingkaran cahaya redup muncul di depan mata Purified Demonic Lotus Flame setelah api menghilang. Xiaoyan berada di tengah-tengah lingkaran cahaya ini. Nenek moyang menara pil Pak Tua Hunmo dan semua orang tampaknya tidak menderita cedera serius. Semua orang saling bertukar pandang. Jelas tidak ada dari mereka yang mengerti apa yang barusan terjadi. Xiaoyan gege, ucap Sun Er. Xiaoyan tampaknya telah pingsan, tubuhnya memancarkan cahaya redup. Cahaya ini perlahan-lahan berkumpul di permukaan tubuhnya. Akhirnya itu berubah menjadi sosok manusia yang agak ilusi. Nenek moyang dari Pil Tower menatap sosok di luar tubuh Xiaoyan dengan mata terkejut. Dia tiba-tiba sepertinya telah mendeteksi sesuatu dan berteriak kaget. Ini adalah Saint Lotus Iblis Pemurnian, ucap leluhur menara pil kecil. Xiaoyan yang matanya tertutup rapat tiba-tiba bergetar sementara semua orang merasa terkejut. Kedua matanya perlahan dibuka, tetapi matanya yang hitam pekat berubah menjadi putih. Purified Demonic Lotus Saint adalah seorang ahli yang dikenal sebagai yang paling dekat dengan kelas Dodi saat itu. Siapa sangka dia akan muncul lagi di negara ini. Ketika aku pertama kali bertemu denganmu saat itu, tubuhmu masih semurni bayi. Saya memberikan Anda kecerdasan, memungkinkan Anda untuk memiliki pikiran manusia. Namun jalan yang telah kamu ambil adalah kebalikan dari yang aku maksudkan, ucap sosok ilusi di tubuh Xiaoyan. Memurnikan Saint Lotus Iblis, terserah padaku bagaimana aku ingin tumbuh. Kamu telah banyak campur tangan, ucap api pemurnian iblis. Aku akan menghilangkan kecerdasan dan ingatan yang telah kuberikan padamu. Di masa depan kau akan semurni ketika aku menemukanmu saat itu, ucap sosok ilusi. Jingaba tak berperasaan, aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu, ucap Lotus Api. Terlihat sosok ilusi mengeluarkan sebuah segel dan Lotus Api menjadi terkurung oleh kekuatan yang menyerupai balon. Gelombang api berwarna darah yang luar biasa menakutkan keluar dari Lotus Api. Dia melakukan serangan terhadap pengurung dan mencoba menghancurkannya. Penyempurna formasi langit kuno, hapus. Garis-garis api membentuk jaring api yang dicetakkan pada Lotus Api Iblis. Energi yang diserap oleh formasi kuno langit selama ribuan tahun telah sepenuhnya dilepaskan kali ini. Anda tidak akan dapat memblokirnya. Setan kecil, pergi bersama aku, ucap sosok ilusi. Omong kosong, tanpa ingatan dan kecerdasan, api pemurnian iblis tidak akan lagi memiliki kesadarannya sendiri di masa depan. Apa perbedaan antara ini dan membunuh saya? Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan mengambil hidup saya. Tetapi mengambil ingatan dan kecerdasan saya berarti bahwa Anda berniat untuk membunuh saya. Anda terlalu munafik, ucap Lotus Api. Sosok ilusi tidak memperdulikan ucapan Lotus Api. Kemudian ada garis yang membentuk penjara tinggi. Api teratai pemurnian iblis berjuang, tetapi Lotus Iblis tidak dapat keluar dari penjara api. Tuan, tolong biarkan aku pergi kali ini. Saya pasti akan berubah di masa depan, ucap Lotus Api. Sosok ilusi yang dibentuk oleh Purified Demonic Lotus Saint menghela napas ketika api purifikasi Demonic Lotus mulai memohon belas kasihan. Dia melambaikan lengan bajunya dan sosok ilusi meninggalkan tubuh Xiaoyan. Sosok itu melayang ke penjara api dan mendekat di depan plan Lotus Iblis pemurnian. Setan kecil, aku tidak membencimu. Meskipun kamu membalas dendam padaku, aku masih tidak membencimu. Saya tidak pernah memiliki murid atau anak dalam hidup saya. Sejak awal, kamu adalah orang yang paling dekat denganku. Tangan Purified Demonic Lotus Saint dengan lembut mengusap kepala Purified Demonic Lotus Flame. Wajahnya yang agak ilusi mengungkapkan senyum hangat. Namun aku membencimu, teriak api Lotus Iblis. Kabut berdarah tiba-tiba meletus dan melilit Saint Lotus pemurnian iblis. Kabut berdarah kemudian terkikis dan kemudian menghilang. Sementara itu, Xiaoyan mulai sadar setelah menghilangnya tubuh ilusi. Xiaoyan gege, ucap Sun Er yang mendekati Xiaoyan. Tidak terkira bahwa setelah hilangnya tubuh ilusi, Lotus Api sepertinya mendadak akan meledak. Xiaoyan meraih pinggang halus Sun Er dan merentangkan sayapnya di belakangnya saat merasakan ledakan yang bisa menghancurkan dunia. Setelah itu dia buru-buru mundur. Langit benar-benar kosong hanya setelah badai energi liar dan keras menghilang. Xiaoyan dan Sun Er akhirnya muncul. Mereka saling bertukar pandang satu sama lain sebelum dengan cepat bergegas ke pusat ledakan. Di mana esensi api iblis?
Xiaoyan bergumam sambil melihat langit yang kosong. Xiaoyan gege, lihat. Sementara Xiaoyan dipenuhi dengan ketidakpuasan di hatinya, Sun Er tiba-tiba mengarahkan jarinya ke wilayah laut magma di bawah dan dengan gembira berteriak. Ada teratai putih yang berenang di atas lautan magma. Tampaknya energi seluruh laut magma melonjak ke arahnya. Setan esensi api. Tubuh Xiaoyan tanpa sadar bergetar karena kegembiraan saat dia menatap lotus api putih. Api pemurnian lotus iblis tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya, ucap Sun Er. Saint Lotus penjara iblis yang memurnikan telah menghilangkan semua kenangan dan kecerdasan lamanya. Api lotus pemurnian iblis saat ini sama seperti bayi yang baru saja lahir, ucap Xiaoyan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terowongan spasial telah menghilang. Aku sudah mencobanya sebelumnya dan aku khawatir dengan kekuatan kita saat ini kita tidak dapat merobek ruang spasial, ucap Sun Er. Karena kita untuk sementara tidak bisa pergi, aku harus memperbaiki api lotus iblis pemurnian di sini, ucap Xiaoyan. Kalau begitu, kapan kamu berencana untuk bertindak? Tanya Sun Er. Aku tidak perlu terburu-buru untuk memperbaikinya sekarang. Kita masih punya waktu. Memperbaiki api lotus iblis yang memurnikan bukanlah hal yang sederhana. Saya harus menyiapkan beberapa hal, ucap Xiaoyan. Sementara itu, banyak tokoh yang menggantung di langit sekitarnya. Mata mereka dipenuhi dengan keengganan saat mereka menatap kembali ke terowongan spasial. Setelah terowongan spasial tersebar, mereka kehilangan kontak dengan alam magma itu. Mengapa Xiaoyan dan Sun Er masih belum keluar? Leluhur Hou Yun menatap langit dengan ekspresi muram. Tidak ada aktivitas sedikit pun sejak mereka melarikan diri. Nona muda, Gunanhai dengan cemas menatap langit. Penatua tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sun Er bersikeras menemani Xiaoyan. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda berhasil bereaksi pada waktu itu, ucap Gu Qing. Mari kita tunggu, Yalou di sampingnya menghela napas. Klan Gu tampaknya telah menderita kerugian besar kali ini. Sun Er itu memiliki bakat luar biasa. Jika dia diberi cukup waktu, dia mungkin akan menjadi sangat menakutkan. Meskipun kami tidak berhasil mendapatkan plan Demonic Lotus Flame, kami telah menyelesaikan 2 ancaman potensial. Wakil Kepala Balai jarak jauh melirik kelompok Yalou. Xiaoyan memiliki gambar sisa Saint Puripen Demonic Lotus padanya. Tidak ada yang tahu apakah kecelakaan akan terjadi, ucap Kepala Hall of Soul. Kami akan menunggu beberapa hari di sini. Aku ingin melihat tipuan apa yang bisa ditarik oleh 2 junior, ucap Pak Tua Hunmo. 7 hari berlalu dalam sekejap mata saat semua orang menunggu. Ekspresi Yalou sudah mengungkapkan kelelahannya. Dia baru saja akan berbicara ketika ruang di depannya berfluktuasi. Sosok Xian muncul dalam sekejap, tetapi dia menggelengkan kepalanya setelah muncul dan berkata, "Saya tidak dapat menemukan wilayah api iblis. Ada segel yang diletakkan di dunia ini dan saya tidak dapat mendeteksi lokasinya." Ekspresi kelompok Yalou tampak gelap setelah mendengar informasi ini. Namun Xiaoyan seharusnya baik-baik saja. Segel naga akan menghilang jika sesuatu terjadi padanya. Xian mengulurkan tangannya, ada segel naga pucat keemasan di telapak tangannya. Aku harus kembali ke klan Gu untuk melaporkan masalah ini, ucap Gunanhai. Anda dapat yakin bahwa saya akan mengirim orang untuk terus memantau tempat ini. Aku akan memberitahu klan Gu tentang aktivitas apapun, ucap Yalou. Oh, kalau begitu saya berterima kasih kepada Anda, ucap Gunanhai. Xin kembali ke ranah magma. Sementara itu, Xiaoyan yang telah bersiap selama 7 hari di dalam ranah perlahan membuka matanya. Dia akhirnya akan memulai memurnikan Flame Demonic Lotus Flame. Xiaoyan gege, apa kamu siap? Ucap Sun Er. Xiaoyan mengangguk. Dia melihat formasi di atas kepalanya. Formasi ini telah dibentuk dengan menghubungkan beberapa garis api yang samar. Tetapi ada hawa dingin samar yang dipancarkan darinya. Aku akan bertindak untuk memperbaiki api lotus iblis pemurni ini. Sun Er, bantu aku melihatnya, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Ya, wajah Sun Er menjadi lebih serius. Menyempurnakan api lotus iblis yang memurnikan tidak akan menjadi tugas yang mudah. Jika itu tidak dilakukan dengan benar, seseorang bahkan mungkin disempurnakan oleh api lotus pemurnian iblis. Ada cairan merah pucat yang disebut Drunken Demon Saliva. Cairan ini membuat efek mati rasa yang sangat intens. Tentu saja Xiaoyan tidak berharap untuk sepenuhnya mematikan api iblis. Dia hanya ingin meminjam efek obat dari hal ini untuk menyebabkan Flame Demonic Lotus Flame tetap lemah.
Tubuhnya muncul di depan api lotus iblis pemurnian. Pada saat ini, kelopak bunga lotus di tubuh puritan demonic lotus plant telah terkulai, mengungkapkan sekelompok api merah muda di tengahnya. Gumpalan api tampaknya seperti bayi yang baru lahir. Suhu tinggi yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar terpancar dari kelompok api merah muda. Saat tangan Xiaoyan menyentuh api merah muda, api kecil itu mulai membengkak dalam sekejap. Mereka berubah menjadi api ganas yang melilit tubuh Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, suara terengah-engah yang kuat dikeluarkan dari mulut Xiaoyan. Gelombang demi gelombang darah segar merembes keluar dari pori-porinya. Aku sudah berusaha keras untuk hari ini. Rasa sakit kecil ini tidak akan bisa menghentikanku, gumam Xiaoyan. Darah menetes keluar dari tubuh Xiaoyan ketika rambutnya berubah menjadi abu, meninggalkan kepala botak bulat. Sepintas dia tampak sangat lucu dan menyedihkan. Lem mantra sempurnakan, gumam Xiaoyan. Esensi api iblis tampaknya telah mendeteksi sesuatu ketika mereka merasakan proses penyempurnaan dari mantra api, menyebabkan mereka melakukan perjuangan yang intens. Xiaoyan gege. Sun-er menggigit bibir bawahnya yang merah. Dia merasakan khawatir dengan keadaan Xiaoyan. Teriakan dari Xiaoyan sekali lagi bergema dari api mengerikan. Tetapi terlepas dari berapa banyak upaya yang dia lakukan, tubuhnya terus menjadi rusak. Mustahil baginya untuk menahannya sendirian. Api yang menakutkan merembes ke setiap bagian tubuhnya dan juga mengisi hatinya. Tidak mungkin untuk mengeluarkan api ini. Cepat atau lambat, tubuh Xiaoyan akan dibakar dari dalam dan luar. Jika ini terus berlanjut, Xiaoyan gege pasti akan mati. Tangan Sun-er mengusap air mata kristal yang jatuh dari sudut matanya karena sakit hati. Api emas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Sun-er, kamu! Matanya terbuka ketika dia dengan marah berteriak. Tetapi sosok cantik yang telah masuk ke dalam nyala api memeluk tubuhnya. Sun-er, Xiaoyan dengan kuat memeluk sosok yang indah lembut. Dia jelas mengerti apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut. Itu sama dengan waktu itu dengan Medusa saat itu, tetapi dia tidak sadar pada waktu itu. Xiaoyan gege, kamu harus bisa memperbaikinya jika kita bersama. Sun-er mengungkapkan wajah yang sangat cantik. Giginya dengan lembut menggigit kuping telinga Xiaoyan sementara dia membujuknya dengan suara lembut. Kata-kata lembut itu akhirnya menyebabkan mata Xiaoyan menjadi merah padam. Pakaian lembut itu terkoyak-koyak sebelum menjadi abu karena suhunya yang tinggi. Suasana romantis segera menutupi ranah ini. Kedua individu di dalam bola api itu menutup matanya dengan rapat. Seolah-olah mereka sedang tidur. Api kemasan dan ungu coklat terus melonjak keluar dari tubuh mereka untuk memblokir suhu tinggi api iblis dan melindungi tubuh mereka. Mantra api sempurnakan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan yang berada di dalam lingkup api tiba-tiba membuka matanya. Suara rendah keluar dari mulutnya. Lapisan awan energi tiba-tiba muncul di langit ketika api lotus iblis pemurnian mulai disempurnakan oleh mantra api. Setelah waktu penyempurnaan yang panjang ini, dia sudah menjadi sangat akrab dengan api lotus pemurnian iblis. Secara alami akan ada beberapa fenomena yang tidak biasa terjadi ketika api surgawi dari peringkat ini disempurnakan. Sun-er, sekarang saatnya untuk menuai hadiah besar. Xiaoyan mengamati sosok cantik itu tertidur di pelukannya dan senyum hangat melintas di wajahnya. Lengannya dengan lembut memeluk pinggang Sun-er. Setelah merasakan banyak energi yang mengalir di dalam tubuhnya, kemudian Xiaoyan menunduk dan dengan lembut mencium bibir merah Sun-er yang sedikit terangkat. Energi besar yang tak tertandingi itu melonjak masuk ke dalam tubuh Sun-er seperti air banjir. Penyempurnaan berlanjut. Banyak sekali energi yang terus mengalir ke tubuh Sun-er. Sebagai esensi api iblis secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk membalas. Bola api yang sangat besar itu mulai tenang dan kekerasan liar di dalamnya melemah. Baik Xiaoyan dan Sun-er terjerat dengan cara yang aneh di dalam interior firefall. Lapisan demi lapisan kristal berkedip perlahan-lahan muncul di sekitar mereka. Pada akhirnya kristal itu membungkus mereka berdua. Scene beralih ke dataran tengah. 1 tahun berlalu sejak api iblis turun ke dunia. Meskipun 1 tahun telah berlalu, kisah-kisah besar dari masa itu masih dibicarakan oleh banyak orang. Segera setelah api iblis turun ke dunia, Hall of Soul akhirnya mulai membalas dendam pada Sky Mansion Aliansi karena menghancurkan Manhole. Sepertiga dari kota-kota milik Aliansi telah diserang. Aliansi telah mengumpulkan pasukan mereka dan mulai membalas. Dalam waktu singkat, dua faksi super ini mulai bertarung seperti api dan air.
Dengan bantuan Xian dan Xiao Chen, Sky Mansion aliansi secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda menang. Sementara mata semua orang di Central Plain tertarik pada pertempuran antara Hall of Soul dan Sky Mansion, berita yang mengguncang seluruh benua dengan tenang menyebar dari sumber yang tidak diketahui. Klan Shi, salah satu dari 8 klan kuno, telah sepenuhnya lenyap secara misterius seperti klan Ling. Semua orang bisa merasakan samar-samar sebuah misteri menyelimuti Central Plain. Sementara itu, klan Gu dan klan Hun tetap diam. 3 klan yang tersisa dari 8 klan kuno, yaitu klan Yao, klan Lei, dan klan Yan, tiba-tiba mengumumkan aliansi 1 bulan setelah klan Shi menghilang. Mereka menyebut diri mereka aliansi 3 klan. Sementara itu, di alam api iblis masih panas seperti biasa dan telur kristal besar melayang di langit di atas wilayah laut magma. Permukaan telur kristal itu berkilau. Cahaya merah muda dan keemasan tiba-tiba naik ke langit setelah telur kristal itu pecah. Akhirnya cahaya ini berubah menjadi tirai yang berhamburan turun dari langit. Saya akhirnya keluar dari meditasi saya. Sosok telanjang melangkah keluar dari pilar cahaya. Siapa lagi yang bisa membuat wajah sosok itu selain Xiaoyan? Xiaoyan gege, kenapa kamu tidak mengenakan pakaian apapun? Xiaoyan berbalik dan menatap sosok yang indah yang rambut hitam panjangnya tersebar di pinggangnya yang halus seperti air terjun. Istri saya memang cantik. Pria telanjang itu melangkah di udara kosong dan menggaruk kepalanya sebelum dia tersenyum dan memuji wanita yang malu di depannya. Terlihat Xiaoyan yang baru keluar dari meditasinya, dia sedikit terkejut dengan semua perubahan yang ada. Kemudian dia berkata, meditasiku sekarang sepertinya memakan waktu yang cukup lama, ucap Xiaoyan. Ya, itu memang benar dan Xiaoyan gege sepertinya sudah cukup kuat sekarang, ucap Sun Er. Ya, aku juga merasa demikian, tidak akan sulit untuk mengalahkan kepala aula jiwa saat berikutnya aku bertemu dengannya, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai puncak, semua orang di sekitarnya juga akan naik bersamanya. Kali ini terima kasih kepada Xiaoyan gege, kekuatanku juga akhirnya bertambah banyak, ucap Sun Er. Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian dia berkata, aku ingin tahu apakah api surgawi saat ini sudah berada di tubuhku atau belum, gumam Xiaoyan. Xiaoyan gege, ada apa? Sun Er di sebelah buru-buru bertanya setelah melihat perubahan ekspresi dari muka Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah merasakan hal ini. Kemudian dia berkata, keluarlah. Tiba-tiba api kecil keluar dari tubuh Xiaoyan. Yiwa, Yiwa, mata besar bayi kecil tersebut mengandung nyala api merah muda dan dia mendarat di depan Xiaoyan. Ini bayi api kan? Xiaoyan dan Sun Er benar-benar terpana ketika mereka menatap bayi api yang tidak terlalu besar tersebut. Yiwa, Yiwa, bayi merah tersebut meraih tangan Xiaoyan dan mengayunkannya sementara Xiaoyan dan Sun Er tertegun oleh situasi yang tak terduga ini. Suara lembut dan aneh terdengar dari mulut bayi tersebut. Apa yang terjadi? Xiaoyan akhirnya pulih pada saat ini. Dia memandang bayi api tersebut yang menolak untuk melepaskan tangannya. Kemudian Sun Er menjawab, mungkinkah ini adalah nyala api baru di tubuh Anda setelah menggabungkan begitu banyak api surgawi? Jika api pemurnian iblis lotus ditambahkan, Xiaoyan memiliki total 6 jenis api surgawi dalam tubuhnya. Tidak ada yang bisa memastikan perubahan seperti apa yang akan terjadi ketika 6 jenis api surgawi ini digabungkan menjadi satu. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencoba menggabungkan 6 jenis api surgawi sebagai percobaan, ucap Sun Er. Mendengar perkataan Sun Er, kemudian Xiaoyan berkata, ya, aku juga berpikir demikian. Ini sepertinya benar-benar api surgawi yang ada dalam tubuhku. Xiaoyan mengangguk dengan ekspresi yang serius pada saat ini. Namun anehnya, aku merasakan perasaan yang akrab dari api kecil ini. Sepertinya mirip dengan kaisar emasku, ucap Sun Er. Kemudian Sun Er berkata kembali, Xiaoyan gege, aku pernah mendengar ayah berkata bahwa hanya sedikit api surgawi yang bisa terbentuk setelah disempurnakan oleh seseorang. Jika saya menebak dengan benar, ini harus menjadi roh api surgawi, api yang baru terbentuk di dalam tubuh Anda, ucap Sun Er sambil tersenyum. Sementara itu, bayi kecil tersebut hanya berkata, Yiwa, Yiwa, mata besar dari api kecil yang memeluk tangan Xiaoyan dan air liurnya yang menetes menjadi cerah setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Dan kemudian terlihat api kecil tersebut bisa membentuk Angry Buddha Lotus Flame. Mata Xiaoyan sangat terkejut ketika melihat bentuk lotus api ini. Kemudian Sun Er berkata kembali, sepertinya api kecil ini bahkan secara diam-diam telah mempelajari keterampilan Anda, ucap Sun Er menutupi mulutnya dan tertawa pelan.
Tidak berhenti di situ, terlihat api kecil tersebut juga membentuk 10 api lotus Buddha marah. Xiaoyan menghirup udara dalam setelah melihat lotus ini. Iwa, iwa, namun kejutan Xiaoyan tidak berakhir. Setelah membentuk 10 api teratai Buddha Angri, api kecil tersebut membentuk kembali pemusnahan api lotus. Xiaoyan yang melihat ini menghirup udara saat dia bergumam dengan lembut. Kali ini aku benar-benar telah menemukan harta karun, gumam Xiaoyan. Bayi api kecil ini tampaknya memiliki kecerdasan yang luar biasa, akan banyak ruang untuk mengembangkannya di masa depan. Mungkin kita harus memberinya nama, ucap Sun Er sambil tersenyum. Iwa, iwa, bayi api menggosok lengan Xiaoyan dengan cepat mengangkat kepalanya, tampak seolah-olah mengerti kata-kata dari Sun Er dan ingin diberi nama. Sebuah nama ya, karena suka berteriak iwa, iwa, maka aku akan menyebutnya Yi kecil, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Kemudian Xiaoyan segera berkata, Yi kecil, cepat kembali, kami akan meninggalkan tempat ini, ucap Xiaoyan. Terlihat api kecil tersebut kembali ke tubuh Xiaoyan. Sementara itu, Sun Er hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiaoyan gege, Anda memberikannya nama yang jelek, ucap Sun Er. Xiaoyan lagi-lagi hanya tertawa, dia mengangkat kepalanya untuk melihat dunia ini yang dipenuhi dengan api, lalu dia berkata, sudah waktunya untuk pergi, ucap Xiaoyan. Ya, kita sudah lama sekali di sini, ucap Sun Er. Kemudian mereka segera bergegas untuk pergi dari sana. Di perjalanan, Xiaoyan berkata, Sun Er, ada apa Xiaoyan gege? Tanya Sun Er. Kemudian Xiaoyan menjawab, aku akan menemukan waktu untuk pergi ke klanku untuk melamar kamu. Begitu kami kembali, kita akan mengadakan pernikahan besar setelah saya menyelamatkan ayah saya, ucap Xiaoyan. Sun Er hanya tersipu malu dan berkata, ya terserah Xiaoyan gege, ucap Sun Er. Xiaoyan tertawa ketika Sun Er setuju. Scene berganti ke suatu tempat tidak jauh dari Xiaoyan, terlihat sedang ada pertarungan di sana. Komandan Liu, serahkan batu api iblis tersebut kepada kami. Kami telah mengawasi Anda selama lebih dari setengah bulan ini, ucap sosok dari seorang aula jiwa. Sementara itu, sosok di pinggir Komandan Liu berkata, Komandan, kamu harus segera bergegas pergi. Serahkan orang-orang dari aula jiwa pada unit Suan kami. Kami akan mempertaruhkan nyawa kami. Benda tersebut tidak boleh mendarat di tangan orang-orang dari aula jiwa ini, ucap seseorang lelaki yang berlumuran darah di samping Komandan Liu. Kalian adalah sekelompok orang bodoh dari aliansi Masion Langit. Berani sekali kalian menambang batu api iblis di wilayah aula jiwa saya. Kamu mencari kematian rupanya, ucap seseorang dari aula jiwa. Aliansi Sky Masion tidak memiliki pengecut. Komandan, kami akan melindungi Anda selama kamu menyerahkan batu iblis ini kepada atasan. Kita akan bisa menjadi murid aliansi dalam, ucap banyak tokoh manusia di sekitar Komandan Liu. Mendengar ini, Komandan Liu sangat terharu. Kemudian dia berkata, saudaraku, jika kita semua selamat dari banyak pertempuran di sini, ada hari-hari baik menunggu kita setelah ini. Oleh karena itu, ambil senjata kalian dan mari kita serang bersama, ucap Komandan Liu mengayunkan pedangnya yang berat dan berteriak dengan suara yang ganas. Setelah itu, dia memimpin untuk maju. Bunuh mereka semua dan serahkan mayatnya ke Sky Masion Aliansi, ucap seseorang penatua yang acuh tak acuh melirik orang-orang yang dengan keras kepala menentang aula jiwa. Dimengerti, ucap seseorang pria di belakang penatua aula jiwa. Tidak berselang lama, teriakan keras terdengar dari suatu sisi, pelindungmu. Kejadian mendadak yang tidak terduga ini telah menyebabkan semua menghentikan pertarungannya. Pelindungmu sangat terkejut dengan kehadiran sosok yang sangat menakutkan tersebut. Kemudian dia berkata, kamu siapa? Ini adalah wilayah aula jiwa, ucap pelindungmu. Aula jiwa rupanya sudah bergerak sampai sejauh ini ya. Sosok pria dan wanita tersebut secara bertahap mendarat di langit dan mereka adalah Xiaoyan dan Sun Er. Pelindungmu yang merasakan kekuatan Xiaoyan sangat kuat, dia kemudian segera berkata, dia terlalu kuat, ayo kita mundur, ucap pelindungmu. Sementara itu, Xiaoyan hanya tertawa dan berkata, bagaimana bisa begitu mudah untuk pergi setelah kamu membunuh begitu banyak orang? Tidak mudah untuk membunuh seseorang dari Sky Masion Aliansi, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Tidak menunggu lama, dengan kilat Xiaoyan dapat membunuh semua orang dari aula jiwa. Setelah itu, terlihat Komandan Liu segera menghampiri Xiaoyan dan berkata, Penatua, terima kasih banyak telah menyelamatkan kami. Kami berasal dari unit besar dari aliansi luar Sky Masion Aliansi, unit Suan. Dan kami tidak akan melupakan bantuan yang telah Anda lakukan pada kami dengan menyelamatkan hidup kami, ucap Komandan Liu. Apa? Kalian dari aliansi luar? Xiaoyan yang merasa sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata orang ini.
Kemudian Xiaoyan melihat banyak orang terluka. Xiaoyan segera membagikan pil obat untuk menyembuhkan mereka semua. Lalu Komandan Liu bergumam, aku ingin tahu tentang latar belakang penatua ini. Dia sebenarnya sangat murah hati. Bahkan jika kita semua harus menjual diri kita sendiri, nilai kita bahkan tidak akan sebanding dengan salah satu pil obat ini. Terlihat Komandan Liu gemetar ketika dia memegang botol giok tersebut. Dia buru-buru mengeluarkan pil obat dan membagikannya kepada saudara-saudaranya yang terluka parah. Setelah itu, dia memimpin beberapa anggota inti dari unitnya dan kembali menghadap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan berkata, ceritakan padaku tentang apa yang telah terjadi sejak dunia api iblis telah menutup saat itu, ucap Xiaoyan. Komandan Liu dengan hormat menjawab dan segera menjelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. Clancy telah menghilang. Xiaoyan yang mengangguk ketika mendengar tentang berbagai peristiwa yang telah terjadi di Central Pine selama 2 tahun terakhir. Itu benar, cara Clancy menghilang adalah cara yang sama dengan cara klan Ling menghilang juga. Namun kejadian seperti itu belum terjadi sejak ini, terjadi 1 tahun yang lalu. Mungkin karena 3 klan kuno membentuk aliansi sekarang, ucap Komandan Liu menjelaskan. Betapa tidak terduga, ada begitu banyak perubahan selama 2 tahun ini. Ekspresi Xiaoyan sangat suram. Kemudian Xiaoyan bertanya, apa kelompok kalian yang dihadang hanya segini? Tanya Xiaoyan. Kelompok kami ada banyak, namun beberapa yang lain menunggu di tempat yang berbeda, ucap Komandan Liu. Kalau begitu, mari kita pergi dan temui mereka. Kupikir mereka pasti khawatir, ucap Xiaoyan. Sementara itu, di sisi lain, semua unit yang lain sedang mengkhawatirkan keadaan Komandan Liu. Mereka juga telah mendapatkan kabar kalau Komandan Liu telah diserang oleh orang-orang dari Aula Jiwa. Tidak berselang lama, 3 sosok dengan cepat muncul. Itu adalah Xiaoyan dan 2 lainnya yang hanya pergi kurang dari 10 menit. Ah, itu komandan. Semua orang bersuka cita setelah mengetahui komandannya masih hidup. Mereka buru-buru menyerbu ke depan. Setelah mereka berkumpul semua, kemudian Xiaoyan berkata, kalian kembalilah ke tempat kalian dan katakan pada ketua kelompok kalian, aku telah kembali dan di masa depan Anda semua akan menjadi anggota di Sky Masion Aliansi Dalam, ucap Xiaoyan. Semua orang yang hadir sedikit gemetar setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Penatua, bisakah kita tahu namamu? Komandan Liu terkejut. Dia tiba-tiba berlutut dan berteriak dengan suara hormat ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menjawab, katakan saja pada mereka bahwa Xiaoyan telah meminta kalian untuk kembali. Tawa lembut ditransmisikan bersama angin sebelum sebuah suara pelan-pelan bergema di telinga semua orang. Xiaoyan, Xiaoyan. Semua orang tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika mereka terkejut. Terlihat mereka terus menatap sosok buram tersebut yang melangkah di udara sampai sosok tersebut lenyap. Beberapa saat kemudian sebuah suara yang bergetar karena kegembiraan muncul di mata mereka. Dia sebenarnya adalah kepala aliansi junior, ucap Komandan Liu terkejut. Xin berganti kembali ke sisi Xiaoyan. Xiaoyan gege, kalian pasti menderita pukulan karena kehilangan Clancy. Saya mungkin harus kembali dan melihatnya, ucap Sun Er. Baiklah, Xiaoyan yang memandang ke langit barat laut dari puncak gunung hijau, lalu dia berkata, Sun Er, aku telah berjanji bahwa aku akan pergi ke klanku untuk melamarmu. Tunggu saja aku, ucap Xiaoyan. Sun Er hanya mengangguk dan tersenyum. Terlihat kemudian Xiaoyan bergumam, Aula Jiwa, mungkin sekarang saatnya untuk kita benar-benar bertarung. Saat itu Anda memandikan klan Xiao saya dengan darah dan hampir mengakhiri garis keturunan klan Xiao saya. Sekarang saatnya untuk membayar kembali darah dengan darah, ucap Xiaoyan yang perlahan mengepalkan tangannya. Api menyala di matanya. Lalu mereka berpisah kembali di persimpangan jalan. Sun Er kembali ke klangu, sementara Xiaoyan bergegas menuju Pavilion Paling Star. Xin berganti kembali ke tempat Pavilion Paling Star. Di sana sedang terjadi rapat yang sangat besar. Aliansi telah bertukar pukulan dengan Aula Jiwa sebanyak 43 kali selama sebulan ini. 3 diantaranya merupakan interaksi skala besar. Meskipun kami telah menghancurkan Aula Cabang, kami juga telah kehilangan cukup banyak orang, ucap Peng Zhongji. Buat semua orang yang nanyain Peng Zhongzi, akhirnya dia muncul kembali di chapter ini dan diketahui dia telah melakukan study tour dulu dalam beberapa tahun ini. Ia lalu perlahan mengangguk setelah mendengar informasi ini. Meskipun auranya menjadi lebih kuat dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, wajahnya tampak sedikit lebih tua. Ini bukanlah masalah besar, tetapi baru-baru ini kami telah memperoleh beberapa informasi bahwa Aula Jiwa semakin tidak sabar karena kebutuhan ini, ucap Peng Zhongzi. Banyak penatua di atas aliansi segera beradu pandang setelah mereka mendengar kata-katanya.
Menurut intelijen kami, klan Hun akan mengirim ahlinya ahli dan intinya inti untuk membantu Aula Jiwa dalam menyerang Sky Mission aliansi kami, ucap Yalau. Ah, mereka benar-benar sombong. Aula Jiwa benar-benar berani mengucapkan kata-kata tersebut di depan sesepuh Xiao Chen dan leluhur Piltover. Beberapa ucapan rendah terdengar di sekitar aula setelah suara Peng Jungji mencapai semua orang. Kekuatan yang kuat ditransmisikan dari Sky Mission Aliansi. Menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan Aula Jiwa akhirnya menderita kerugian besar. Beberapa badan yang sibuk bahkan menggambarkan Sky Mission Aliansi sebagai penguasa yang baru lahir di dataran tengah ini. Mendengar kepercayaan diri semua orang, kemudian Yalau berkata, sangat bagus untuk percaya diri, namun tidak ada bedanya dengan mencari kematian jika seseorang terlalu percaya diri, ucap Yalau. Apakah kita sudah tahu siapa yang dikirim klan Hun, ucap Peng Jungzi. Kemudian dia menatap Yalau dan berkata, menurut beberapa informasi, Hun Moqian akan datang kali ini. Dia adalah dosen bintang 6. Ada desas-desus pula bahwa dia pernah berpartisipasi dalam pembunuhan Xiao Xuan, ucap Peng Jungzi. Kalimat terakhir dari Peng Jungzi seperti bom yang besar yang menyebabkan aula bergetar. Terlihat shock muncul di banyak wajah. Klan Hun sebenarnya mengirimkan iblis tua singkat ini. Sepertinya mereka telah memutuskan untuk menghancurkan Sky Mission Aliansi, ucap semua orang. Apa? Hun Moqian? Suara serak tiba-tiba terdengar di dalam aula yang terkejut. Hampir semua orang terdiam saat suara ini terdengar. Banyak pasang mata bergeser ke arahnya. Sosok kurus tersebut duduk diam-diam di tempat itu. Kemudian dia berkata, mengapa klan Hun akan mengirimkan iblis tua seperti itu? Bukankah mereka takut ini akan menyinggung klan Gu dan 3 klan lainnya, ucap leluhur Huyun. Saat ini klan kuno ini semua saling curiga. Mereka takut bahwa insiden klan Ling dan klan Si akan terulang kembali. Siapa yang punya waktu luang untuk khawatir tentang klan Hun? Selain itu, klan Hun tampaknya punya siasat. Kalau tidak, orang yang akan datang bukanlah Hun Qianmo, ucap penatua pertama sambil menggelengkan kepalanya. Ekspresinya muram ketika dia berkata, jika iblis tua ini benar-benar berniat untuk campur tangan, kemungkinan kita hanya akan mengundang leluhur untuk bertarung. Namun jika ini masalahnya, Aula Jiwa hanya perlu mengirim kepala Aula Jiwa atau Tua Hunmo untuk menahan sementara Xiao Chen. Jika ini masalahnya, kekuatan terbesar kita akan sepenuhnya terkendali. Orang terakhir yang tersisa dapat memimpin para ahli dari Aula Jiwa dan menyerang aliansi kita. Kita mungkin akan berakhir dalam pertarungan yang sengsara kali ini, ucap penatua pertama Piltover. Ya, aku rasa juga begitu. Kali ini memang akan sulit. Bahkan pada waktu itu, Xiao Yixian, Qinlin, dan aku bekerja sama dan melihat apakah kita dapat menahan kepala balai Aula Jiwa atau tidak, ucap Yalau. Kami tidak akan merasa pusing jika Nona Jian ada di sekitar sini. Seseorang dengan lembut menghela napas. Jian sangat membantu, tapi masalah naga suku Poin kuno belum terselesaikan. Serahkan dia padaku, ucap Xiao Yan yang tiba-tiba muncul di aula. Xiao Chen tiba-tiba melebarkan matanya dari sudut aula, wajah tanpa emosi perlahan menunjukkan senyum yang senang. Xiao Yan, Peng Jungzi, leluhur Huyun, dan yang lainnya di aula besar bergetar saat sosok itu muncul. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Teriakan kaget tanpa sadar keluar dari mulut mereka. Xiao Yan, dia adalah murid langsung dari kepala aliansi, ucap semua orang di aula. Guru, aku kembali, ucap Xiao Yan. Haha, senang kau kembali, ucap Yalau sambil menghapus air matanya. Yau tua, aku sudah berkali-kali mengatakan bocah kecil ini tidak akan mengalami kehidupan yang begitu singkat. Apakah Anda percaya kepada saya sekarang? Ucap leluhur Huyun. Dia tertawa dan menghela napas dalam-dalam setelah melihat Xiao Yan yang telah berhasil kembali. Ketua Aliansi Junior benar-benar tepat waktu. Anda dapat membantu meringankan beberapa tekanan yang dihadapi aliansi dengan keluar dari meditasi Anda. Jika kita berdua bekerja sama, kita harus bisa menahan kepala Aula Jiwa. Penatua pertama dari menara pil kecil tertawa kegirangan. Mengingat kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan kepala Aula Jiwa meskipun sendirian, ucap Xiao Chen yang duduk di sudut aula dan tertawa samar-samar. Dia membuat pernyataan setelah kata-kata penatua pertama terdengar. Semua orang sangat terkejut dengan pernyataan dari Xiao Chen. Xiao Yan, kamu telah menyempurnakan api teratai pemurnian iblis, tanya Yalau. Dia adalah orang yang tercepat yang bereaksi. Dia terkejut sesaat sebelum dia tanpa sadar berseru. Ah, guru, jangan berlebihan. Aku hanya beruntung, ucap Xiao Yan sambil tertawa.
Ah, anak kecil ini, leluhur Huyun dan yang lainnya menghirup udara dingin setelah mendengar bahwa Xiaoyan tidak menyangkal klaim ini. Jelas semua orang terkejut. Ini karena api lotus pemurnian iblis terlalu mengerikan. Tidak ada kekurangan para ahli yang jauh lebih kuat daripada Xiaoyan yang telah berusaha untuk mendudukan selama ribuan tahun ini. Namun mereka semua kembali dengan kegagalan tanpa terkecuali. Terlihat Yalo sangat senang, kemudian dia berkata, bagus, kau memang muridku yang paling bisa diandalkan. Yalo pulih setelah shock awalnya, wajah tuanya dipenuhi dengan sukacita yang tidak bisa disembunyikan. Dengan bantuan kepala aliansi junior, kita seharusnya bisa menghadapi serangan dari aula jiwa kali ini. Ini benar-benar masalah yang menggembirakan, ucap penatua pertama sambil tertawa. Ya, ketua aliansi junior adalah berkat bagi aliansi kami. Banyak orang di aula buru-buru tertawa dan dengan hormat berteriak. Kemudian Yalo segera berkata kembali, masalah hari ini akan berakhir di sini. Semua orang tolong kembali dan atur diri kalian masing-masing. Amati setiap gerakan dari aula jiwa karena mereka berencana untuk terlibat dalam pertempuran dengan kita. Kita akan menggunakan kenyataan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aliansi saat ini tidak sedikit pun takut dengan aula jiwa, ucap Yalo. Baiklah kepala aliansi, kami mengerti, ucap semua orang. Terlihat semua orang yang merasakan darah mereka mendidih di dalam hati mereka ketika Yalo dengan penuh semangat berteriak tentang menerima pertempuran ini. Kemudian Xiaoyan menuju taman untuk menemui Xiao Xiao. Ayah, tangisan yang akrab penuh sukacita segera terdengar setelah Xiaoyan memasuki halaman. Sosok tersebut tersenyum cepat menembak ke arahnya dari jauh. Xiaoyan terlihat sangat bahagia, kemudian dia berkata, gadis kecil ini telah tumbuh cukup banyak, ucap Xiaoyan sambil memeluk Xiao Xiao. Dia telah menunggu dengan sabar setelah mendengar bahwa kamu telah kembali. Sebuah suara yang hangat dan lembut muncul di depan Xiaoyan sementara dia memeluk Xiao Xiao dengan penuh kasih. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Yixian. Kamu telah menjadi doseng, tanya Xiaoyan yang terus memeluk Xiao Xiao sambil menatap Xiao Yixian dan bertanya. Lalu Xiao Yixian menjawab, ini semua berkat setetes darah esensi suci iblis, ucap Xiao Yixian. Lalu Xiao Yixian berkata kembali, Cailin belum keluar sejak dia memasuki 9 musim semi yang tenang saat itu. Namun Anda tidak perlu khawatir, Qinlin dan aku menuju ke wilayah suku Piton Tanah 9 Scanrep sekali lagi. Dia seharusnya bertemu dengan keberuntungan di dasar musim semi tersebut. Kita bisa merasakan auranya, tetapi kita tidak bisa memasuki dasar musim semi tersebut, ucap Xiao Yixian. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah setelah mendengar berita ini. Jika seseorang menghitung waktu, bukankah itu berarti Cailin telah bertahan di dasar mata air tersebut selama hampir 3 tahun. Dia juga berada di dekat bagian bawah mata air, tapi dia tidak bisa merasakan sesuatu yang salah. Kemudian Xiaoyan bergumam, mungkinkah dia berada di wilayah yang lebih dalam, gumam Xiaoyan. Lalu Xiaoyan berkata kembali, sepertinya aku harus bergegas ke suku Piton 9 jauh tanah dalam setelah menyelesaikan masalah aliansi, ucap Xiaoyan. Aula jiwa akhirnya tidak tahan lagi. Tangan Yalo dengan lembut menggosok meja batu sambil berdiri di samping Xiaoyan. Ekspresinya sedikit aneh ketika dia berkata, namun surat tantangan ini menargetkan Anda, ucap Yalo. Itu wajar saja, Xiaoyan mempunyai reputasi yang sangat hebat dalam Skymasion aliansi. Kekuatan aliansi akan runtuh jika dikalahkan. Jadi itu sangat wajar kalau Xiaoyan lah yang ditargetkan mereka, ucap Xiao Chen. Waktu berlalu dan pertempuran pun akan segera dimulai. Para anggota aula jiwa ada di sini. Terlihat semua orang jelas mengerti siapa saja orang-orang ini. Dari awal pintu masuk mereka semua sudah terburu-buru untuk menguatkan perhatian mereka semua. Kekuatan aula jiwa ini sebenarnya sangat menakutkan. Ekspresi para tetua dari beberapa sekte besar mengungkapkan kesuraman mereka. Anggota Skymasion aliansi harus mengungkapkan diri mereka sejak kamu telah tiba, ucap kepala aula jiwa yang memandang kepada Xiaoyan. Kamu memang layak menjadi kepala aula jiwa, pandanganmu benar-benar bagus. Sebuah tawa terus mengikuti setelah suara dari kepala aula jiwa bergema. Skymasion aliansi sebenarnya memiliki 10 doseng. Semua orang dari aula jiwa terlihat sangat terkejut. Kamu masih hidup, ucap kepala aula jiwa yang melihat Xiaoyan ada di barisan 10 doseng tersebut. Xiaoyan hanya tertawa dan berkata, terima kasih sudah mengingatku, kalau tidak aku tidak akan bisa bertahan, ucap Xiaoyan sambil sedikit tersenyum. Aliansi Rumah Langitmu hanya memiliki satu kesempatan dalam pertempuran kali ini. Anda akan berakhir dalam kondisi yang mengerikan jika Anda kalah. Apakah kamu berani menerima taruhan ini? Ucap kepala aula jiwa sambil menatap Xiaoyan.
Xiaoyan melangkah maju, auranya halus, serangan spiritual seperti gelombang pasang dari kepala aula jiwa tidak mampu memaksanya untuk kembali. Dia mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara lemah, "Saya terima," ucap Xiaoyan. Sebuah kilatan melintas di mata kepala aula jiwa. Setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata tersebut, dia tidak membuka mulutnya, tetapi semua orang bisa merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba tersebut. "Badai sudah dekat, sudah waktunya untuk kita mengakhiri konflik ini," ucap Xiaoyan. "Kamu rupanya punya keberanian yang sangat besar." Tua Hun Mo di samping kepala aula jiwa melirik Xiaoyan dengan paksa, ekspresinya yang gelap dan dingin saat dia anehnya tertawa. Kemudian Xiaoyan hanya acuh tak acuh dan berkata, "Bolehkah aku tahu bagaimana kita akan melanjutkan tantangan ini?" ucap Xiaoyan. "Akan ada 3 putaran dengan pemenangnya adalah partai yang memenangkan 2 pertandingan. Masing-masing dari kita akan menerima 3 orang untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan ini. Tentu saja jika kamu ingin semua orang dari Aula Jiwa dan Sky Masion Aliansi untuk bertarung. Ketua ini tidak akan keberatan. Aula Jiwa saya telah berdiri di dataran tengah selama bertahun-tahun. Jika Anda benar-benar berpikir bahwa dengan Anda dapat melawan kami dengan mengumpulkan beberapa faksi secara acak untuk membentuk aliansi, Anda benar-benar terlalu naif," ucap kepala aula jiwa. "Kata-katamu memang memiliki bobot yang sangat hebat. Itu semua karena kamu mendapatkan dukungan dari klan Hun. Jika kita terlibat dalam pertempuran skala besar, bahkan jika aliansi Sky Masion kami, saya akhirnya dimusnahkan. Klan Hun Anda pasti akan menderita beberapa kerusakan serius. Tampaknya klan Hun tidak mau menderita kerugian seperti itu," ucap Xiaoyan. "Baguslah kalau Anda mengerti dan Anda setuju dalam pertaruhan ini. Anda diperbolehkan memilih 2 orang pertama," ucap kepala aula jiwa. "Menangkan 2 dari 3 putaran ya, mengizinkan orang lain memilih caranya sendiri, itu kebijakan yang bijak," ucap Xiaoyan. "Sepertinya kamu juga tidak sanggup menanggung kerugian akibat perang habis-habisan ini," ucap kepala aula jiwa. "Jangan banyak berbicara, tunjukkan padaku orang-orang dari aula jiwa yang akan bertarung," ucap Xiaoyan. "Anak muda dari klan Xiao, kamu jangan terlalu sombong. Aku salah satu dari 3 orang yang akan maju," ucap Pak Tua Hun Mo. Klan Hun masih licik seperti biasanya. Xiao Chen tanpa ekspresi saat dia melirik Pak Tua Hun Mo. "Kapak darah Xiao Chen, kamu juga rupanya ingin berpartisipasi ya," ucap Pak Tua Hun Mo. "Tentu saja, aku ingin lihat sampai mana batas kemampuan orang-orang dari klan Hun tersebut," ucap Xiao Chen. Tiba-tiba ada seseorang yang tertawa dan berkata, "Kamu memang layak menjadi Blood X Xiao Chen. Anda masih sekuat ini meskipun sudah tidak muncul selama bertahun-tahun." Dan Xiao Xuan sangat terkenal. Dia akhirnya tidak bisa menghindari kematian. "Klan Xiao Anda ditakdirkan untuk menjadi bunga mekar pendek," ucap seorang tokoh tua memegang tongkat yang telah berdiri di samping kepala aula jiwa dan Pak Tua Hun Mo. Sementara itu, semua orang sangat terkejut. Kekuatan orang ini benar-benar mengerikan. Xiaoyan dan yang lainnya di sampingnya saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat betapa kejutan di wajahnya masing-masing. "Hun Qianmo," mata Xiao Chen menatap orang tua tersebut yang memegang tongkat. "Hun Qianmo, astaga, dia masih hidup. Klan Hun bahkan telah mengirimnya. Sepertinya mereka bertekad untuk melukai Sky Masion Aliansi dengan parah." Penatua dengan berpengalaman hebat tidak langka di sekitar gunung berkomentar, "Sampah yang pernah memohon belas kasihan dari klan Xiao ini benar-benar berani menunjukkan diri," ucap Xiao Chen. "Terlepas dari seberapa kuat klan Anda, dia tidak akan bisa menghindari kematian. Pemenangnya adalah raja. Saat ini klan Hun masih berdiri di puncak benua ini. Tetapi bagaimana dengan klan Xiao? Klan Xiao yang pernah terkenal di seluruh benua ini kini hanya hidup sebagai kelompok kecil," ucap Hun Qianmo. Kemudian Hun Qianmo berkata kembali, "Xiao Chen, meskipun Anda telah cukup bertarung begitu lama di masa lalu dan bertahan sampai sekarang, saat ini Anda bukanlah lawan saya," ucap Hun Qianmo. Tidak berselang lama, Hun Qianmo melirik Xiaoyan dan dia berkata, "Kamu memiliki aroma Xiao Xuan di tubuhmu. Tampaknya Anda benar-benar mendapatkan warisan di makam surgawi," ucap Hun Qianmo. Terlihat Xiaoyan hanya acuh tak acuh mendengar ini. Sementara itu telah ditentukan dari aula jiwa. 3 orang yang akan bertarung adalah kepala aula jiwa Hun Qianmo dan Tua Hun Mo. "Xiaoyan, aula jiwa telah memilih para pesaingnya. Sekarang giliran Anda," ucap kepala aula jiwa. Tidak berselang lama, sesosok kecil diam-diam muncul di samping Xiaoyan dan berkata, "Biarkan aku masuk dalam 3 orang tersebut dari aliansi," ucap leluhur Piltover. Xiaoyan sedikit terkejut ketika melihat leluhur dari Piltover. Kemudian dia berkata, "Salam untuk leluhur," ucap Xiaoyan.
Mengapa begitu sopan padaku? Betapa tidak terduga api lotus iblis pemurnian yang bahkan tidak bisa kukalahkan. Sebenarnya telah jatuh ke tanganmu. Kesempatan beruntung seperti itu benar-benar membuatku cemburu. Dan kamu juga harus tahu, Piltover juga anggota dari Sky Mission Alliance dan kalian semua akan berbagi kemuliaan atau kehancuran bersama kami. Kami menjadi Piltover, saya tidak akan menjauh dari masalah ini, ucap leluhur Piltover. Kemudian leluhur Piltover berkata kembali, serahkan hunkianmu kepadaku. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa mengalahkannya, tetapi hasil imbang bukanlah hasil yang lebih buruk, ucap leluhur Piltover.